kita berdoa, minta dengan hormat, Ika boleh pimpin kita di dalam doa ya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Ya Tuhan, Tuhan, kami diberi kesempatan kembali berkumpul di tempat ini sesama PA Wanita untuk berkesempatan menikmati Tuhan lewat pemberitaan firman, bahkan lewat puji-pujian, bahkan mungkin kami bisa sharing satu dengan yang lain. Tolong ya Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang urapi Ibu Mercy untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan firman itu bisa tumbuh di hati setiap kami. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. amin. Silahkan duduk ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita melanjutkan seri Seven Deadly Sin ya, yang kita kenal translate-nya 7 dosa maut, dan kita masuk di dalam bagian yang kedua, itu bicara mengenai iri hati ya. Nah, ibu-ibu mari kita melihat bagian firman Tuhan. Gimana ya? Ya, dua bagian yang akan kita ambil dari perjanjian lama juga perjanjian baru. Ya, kalau ada Alkitab alangkah baiknya ya ibu-ibu boleh buka dari kitab suci kita. Dari Amsal pasalnya yang 14 ayatnya yang ke-30. Bolehkah dengan hormat semua yang umurnya di bawah 40 tahun yang membaca ya. Tolong kenali diri baik-baik, jangan menambah atau mengurangi sedikit pun ya. Di bawah 40 tahun boleh membaca untuk setiap kita pasal 14 ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi hati membusukkan tulang. Iya, catat. Itulah orang-orang di bawah 40 tahun ya. Mari kita buka satu bagian, sama-sama deh kita baca sekali lagi ya ibu-ibu. 1, 2, 3. Hati yang tenang itu menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ada satu jenis penyakit membusukkan tulang. Bagaimana ya? Ya itu gambaran figuratif seperti itu, orang sampai nggak kuat berdiri atau merasa kesakitan ngilu ya sekucur tubuhnya dengan gambaran sedemikian. Hati tenang menyegarkan tubuh. Orang yang iri hati membusukkan tulang. Kita coba lihat di dalam Yakobus bagaimana catatan perjanjian baru mencatat bagian ini. Yakobus pasalnya yang ketiga, ibu-ibu sekalian. Bolehkah dengan hormat sekalipun sudah ditampilkan, Anda lebih baik lihat dari bagian catatan kitab suci masing-masing. Yakobus pasal yang ketiga, yang tidak bawa mungkin gadget boleh baca dari depan, tapi setiap kita ya saya minta kita baca dari bagian Alkitab. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Menarik ya. Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kalau ada itu di dalam pelayanan, maka kita akan menemukan firman Tuhan katakan, disitulah akan timbul berbagai macam kekacauan. Jadi kita melihat bahwa yang disebutkan 7 dosa maut itu ada orang-orang mengatakan, emang semua dosa, kan upah dosa adalah maut, benar. Kenapa disebut 7? Ada dosa-dosa yang lebih besar sepertinya daripada 7 dosa maut. Bagaimana dengan pembunuhan? Bagaimana dengan korupsi? Bagaimana dengan hal-hal yang ekstrim ya, pedofil, whatever. Dan lain sebagainya yang kita menyebutkannya pun takut ya. Rasa itu susah hati mau menyebutkannya. Terus kenapa harus disebutkan seperti kesombongan 2 bulan lalu iri hati. Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa dosa ini bukan disebutkan mengenai mana yang besar, mana yang kecil. Bukan berarti mengatakan bahwa ini ada dosa yang menghasilkan maut, ada yang tidak. Bukan demikian. Tetapi 7 itu disebutkan dan masuk di dalam catatan Alkitab juga untuk menunjukkan bagaimana dahsyatnya dosa ini merusak hidup kita. Ya, semua dosa itu merusak hidup kita. Tetapi ada poin yang lebih menakutkan bahwa dosa yang 7 dosa maut itu terselubung sekali. Sulit dideteksi, tidak kelihatan seperti orang mungkin merampok, seperti orang mungkin membunuh, itu jelas-jelas kelihatan.
Justru sangat menakutkannya karena itu sangat terselubung sekali. Sulit dideteksi bahkan oleh orang yang kejangkitan kesombongan, kejangkitan iri hati. Probably dia sendiri itu hampir tidak menyadari ya. Tidak peka untuk tahu bahwa dia sedang melakukan satu dosa yang fatal. Dan sepertinya sesuatu yang sepele, simple di dunia ini, mana ada orang gak sombong sih? Mana ada sih? Gak semua orang membunuh. Bener kan? Tapi semua dari kita pasti pernah sombong. Itu bawaan lahir kita manusia berdosa. Siapa dari antara kita gak pernah iri hati? Bohong. Itu kebohongan besar. Kita mungkin gak pernah merampok. Tapi setiap kita hampir pasti memiliki bagian-bagian iri hati. Dan itu yang justru menjadi sesuatu yang menakutkan sekali. Sekarang kita masuk di dalam iri hati. Kenapa itu memiliki kedahsyatan membusukkan tulang? Kenapa itu menjadi cikal bakal begitu banyak kekacauan yang ada di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam relasi persahabatan, relasi keluarga, pertemanan. Kenapa bisa seperti demikian? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu begini ya. Ada satu orang tuh selalu iri sama tetangganya. Ini ilustrasi sih. Saya berharap itu tidak terjadi nyata. Tapi dari ilustrasi ini waktu saya baca, saya sampai terdiam loh. Saya baru melihat, wih, seganas itu ya membusukkan hati kita lah ya. Ada satu orang tuh selalu iri lihat tetangganya. Iri sampai dia gak bisa tidur, gelisah. Satu kali dia mimpi, namanya mimpi ya Bapak Ibu Saudara. Mimpi terus malaikat itu datang lalu bilang pada dia, sudah kamu tidak usah iri, kamu minta apa saja pada saya, permintaan kamu itu akan diberikan. Tetapi tetanggamu yang sebelah akan dapat 2 kali lipat. Kayak gitu, gak enak ya. Ya bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara. Saya minta cantik, ya iya kamu dapat cantik, tapi jangan lupa tetanggamu sebelah 2 kali lipat lebih cantik dari dirimu. Kamu minta kaya, kamu dapat kaya, tapi jangan lupa tetanggamu yang sebelah 2 kali lebih kaya daripada kamu. Kamu terkenal, jangan lupa tetanggamu yang sebelah 2 kali lebih terkenal dari kamu. Waduh, Bapak Ibu tahu kalau orang iri hati itu kira-kira bisa tebak apa yang dia minta? Saya baca cerita itu seperti tertampar ya. Dan saya bisa mengerti kenapa Alkitab itu memberikan peringatan yang begitu keras untuk iri hati. Orang itu langsung dia diem, dia gak butuh banyak pemikiran. Dia bilang di dalam mimpinya, dia bilang apa? Saya minta satu hal. Malaikatnya diem, cabut congkel satu mata saya supaya buta. Serem ya? Bisa mengerti mau saya? Sebegitu jahatnya iri hati. Sebegitu jahatnya. Kalau Tuhan tidak memberikan kasih karunia kepada kita, bagaimana bisa keluar dari lingkaran setan yang sangat menakutkan? Saya lebih pilih cabut satu mata saya. Buta dong, gak masalah. Sebelah saya dua-duanya buta. That's it. Heart of sin, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah meremehkan tentang hal itu. Gua gak terima lu lebih senang daripada saya. Saya susah, gak apa-apa. Saya minta, mungkin saya menderita susah, tapi bikin dia lebih menderita dari saya. Mertua saya, pembantu saya, keluarga saya, whatever. Suami saya buta satu, bikin dia 2 kali buta. Pokoknya dia harus lebih menderita dari saya. That's it Bapak Ibu Saudara ya. Nah Alkitab tuh memberikan peringatan yang sangat menakutkan tentang iri hati, hal demikian. Nah sekarang kita lihat, apa sih definisi iri hati itu ya. Bapak Ibu, ada orang-orang katakan iri hati itu orang yang kita coba baca sama-sama yuk 1, 2, 3. Orang yang sangat mencintai dirinya sendiri dan tidak dapat mencintai orang lain. Bahkan ketika mencintai orang lain semata hanya untuk dirinya sendiri. Itu orang yang iri hati ya. Jadi di sini Alkitab bilang di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri itu berjalan sejajar. Orang iri hati itu pasti mementingkan diri sendiri. Dia gak bisa mencintai orang lain whatever ya. Gak bisa, apalagi mau mencintai Tuhan. Itu saling berkaitan. Orang iri hati itu cuma mikir, saya gak bisa, saya gak mungkin bisa mencintai orang lain.
Bahkan kalau saudara lihat seolah-olah dia mencintai orang lain, menunjukkan kasih setia, menunjukkan penerimaan, itu pasti ada manipulasi di situ. Ya iya, saya baik sama kamu supaya apa? Supaya saya mendapat sesuatu dari kamu. Ya, supaya saya bisa manipulate kamu. Saya bisa menggunakan kamu untuk ya tetap saya yang harus jadi yang utama. Tetapi kalau saudara perhatikan, ada satu juga buku mengatakan kalimat demikian ya. Kita itu ya itulah akibat iri hati itu too complicated ya. Sangat kompleks jiwa manusia ini, mau didefinisikan orang itu sangat mencintai diri. Tapi ada juga kalimat mengatakan demikian, enggak loh. Orang yang iri hati itu absolutely dia tuh nggak pernah mencintai dirinya sendiri. Sehingga dia nggak bisa mencintai orang lain. Yang Alkitab pernah katakan itu loh, kasihilah sesamamu manusia. Bagaimana saya bisa mengasihi sesama manusia? Ya seperti kamu itu mengasihi dirimu sendiri. Kenapa kamu bisa mengasihi dirimu dan orang lain? Ya karena kamu menerima sumber kasih itu dari Tuhan. Mari kita lihat satu demi satu. Coba Bapak Ibu Saudara, simptom ya, ciri-ciri orang itu kenapa dia bisa iri hati itu seperti apa? Atau potensi orang itu bisa jadi iri hati itu rata-rata seperti apa? Saudara boleh tambahkan dari 3 hal yang saya pikirkan ya. Pertama, biasanya orang iri hati itu kebiasaan selalu punya spirit mentalitas membandingkan diri dengan orang lain. Maka berdoalah setiap hari ya. Untuk kamu itu tidak usah membandingkan diri dengan siapapun, dengan apapun yang dimiliki oleh orang lain di samping kanan kirimu. Cepat-cepat berseru sama Tuhan. Ya, orang-orang yang mentalitas itu membandingkan diri dengan orang lain. Jadi dia tuh selalu ingin menghidupi story-nya orang lain. Dia tidak bisa lihat kenapa orang itu nggak kerja, dari keluarga nggak punya apa-apa. Kenapa kok selalu gampang disayang orang, karier cepat naik, berhasil. Kenapa? Selalu bandingkan, ingin menghidupi narasinya orang lain. Kenapa? Jadi bandingkan macam-macam Bapak Ibu Saudara, mulai dari fisik, talenta, bisa bandingkan anak, keluarga. Bisa bandingkan, kenapa saya nggak punya anak seperti anak-anakmu ya, yang begitu taat ya. Saya punya anak satu, sulitnya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Mulai dari seperti itu, saudara satu langkah lagi saudara akan jatuh di dalam iri hati. Jadi bandingkan diri dengan apa yang orang lain punya. Nah itu ya. Jadi orang yang seperti demikian. Lalu yang kedua, kalau sudah bandingkan dengan orang lain, nah ya ada orang bandingkan dengan orang lain belum tentu iri loh. Bandingkan dengan orang lain itu masih bisa positif loh Bapak Ibu Saudara. Iri hati kata pendeta Stephen Tong itu yang positif. Kamu lihat orang lain lalu kamu iri hati. Kamu taklukkan itu di bawah kaki Tuhan jadi positif. Kamu lihat orang lain, aduh dia itu gak punya suami, gak punya keluarga misalnya. Gak bekerja, hidupnya sakit-sakitan. Tapi untuk Tuhan itu gak hitung-hitungan. Tapi untuk pelayanan Tuhan itu mati-matian. Saudara iri hati itu dalam arti Tuhan, kenapa saya lebih sehat dari dia? Punya keluarga, punya suami. Kok saya itu tidak bisa hidup seperti dia? Kok saya gak bisa melayani seperti dia? Itu menjadi satu tanda kutip ya. Jadi desakan pada diri kamu itu menjadi sesuatu yang kudus gitu ya. Tuhan dia lebih miskin daripada saya. Tapi hidupnya tenang. Tuhan dia anaknya meninggal, suaminya meninggal dalam tahun yang sama. Dan seorang diri Tuhan. Lalu dia sendiri harus bolak-balik ke BPJS mengobati dirinya yang sakit kanker. Tapi kita terus selalu melihat puji Tuhan, Tuhan baik. Kok bisa seperti itu ya? Nah ada tanda kutip ya iri hati yang membuat kamu itu harus tahu diri. Kamu tuh terlalu banyak berkeluh kesah. Kamu harusnya iri sama dia. Kok bisa dia sestabil itu? Nah ini yang agak sulit ya. Tuhan aku berharap aku bisa iri dengan dia hal-hal yang positif. Kok dia itu bisa kasih perpuluhan itu mati-matian. Kok dia itu bisa bersuka cita ya. Orang lain itu dia support padahal dia sendiri hidupnya sulit. Nah itu yang kedua. Jadi ada orang bandingkan dengan orang lain, itu dia bisa ikut bersuka cita. Tapi iri hati itu poin A plus poin B ya. Poin B-nya itu ada apa? Sudah bandingkan dengan orang lain and then, coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Sulit menikmati sukacita bersama orang lain yang bersuka cita. That's it, itu iri hati.
Setiap orang lain bersuka cita. Aduh, saya bersyukur Tuhan jawab doa saya. Saya akhirnya bisa ini. Saudara mikir, Tuhan kenapa doa dia dijawab? Kenapa doa saya nggak dijawab Tuhan? Saudara bandingkan dan saudara sakit hati ketika orang lain itu bersuka cita. Alkitab pernah mengatakan apa? Kedewasaan rohani itu kalau kamu bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan menangis bersama dengan orang yang menangis. Tapi orang iri hati itu akan menangis melihat sukacita orang lain dan bantu saya bersuka cita melihat orang lain menangis. Iya, sesederhana itu. Ngeri kan? Loh, jangan ketawa Bapak Ibu Saudara. Alkitab itu bilang simple. Marilah kita bergembira bersama orang yang bergembira, bersuka cita. Dan marilah kita ikut menangis bersama orang yang menangis. Jangan pura-pura, betul-betul. Saya nggak ngerasakan kehilangan suami kayak kamu. Tapi saya belajar berduka cita walaupun nggak seperti kamu. Ya, hal yang seperti demikian. Tapi orang yang iri hati, dia nggak bisa lihat orang tertawa. Dan dia akan tertawa melihat orang yang menangis. Sesimpel itu. Apakah itu terlalu kejam? Enggak Bapak Ibu Saudara. Itu dosa itu menakutkan sekali dalam diri kita ya. Lalu saudara akan menemukan yang ketiga. Jadi orang ini kasihan ya. Orang ini tuh tipe yang seperti demikian. Tidak bersuka cita dalam segala keadaan. Ya, dia tidak bersuka cita. Kenapa? Karena dia tidak mendapat apa yang dia inginkan. Kan orang lain selalu lebih dari dia. Dia gak dapat. Kok gak saya seperti dia? Dia gak dapat. Tapi juga dia tidak bisa bersuka cita pada apa yang dia dapat. Kasihan ya. Makanya itu sampai disebutkan Alkitab itu dibandingkan dengan orang yang tenang. Tolonglah, tenanglah kamu hidup di tengah dunia. Kenapa kamu begitu gelisah? Ya kamu begitu gelisah, paranoid, khawatir, gak bisa tidur. Hatimu itu penuh dengan kegalauan sampai depresi gak habis-habis. Kenapa? Ironis. Udah gak dapet yang dia pingin. Dan gak bisa menikmati apa yang ada di depan mata. Betapa sengsaranya hidup orang yang seperti demikian. Dan kalau suami dapat istri kayak demikian, waduh salibnya suaminya ini luar biasa. Terus kalau kamu dan saya dapat suami seperti demikian, aduh kasihan sekali. Luar biasa air matamu ya menghadapi suami demikian. Di depan mata istrinya baik seperti apapun, berbau sampah. Karena dia bandingkan dengan orang lain yang gak mungkin dia bisa miliki. Nah hal lain seperti ini kan. Jadi ironis ya. Tidak bisa menikmati yang orang lain miliki juga tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Jadi Bapak Ibu Saudara ya menarik ya. Kalau orang seperti Jonathan Edwards itu memberikan satu kalimat. Ibu Gesi tolong baca dong. Iya ya semua. Yang atas paling atas. Iri hati adalah dosa yang membuat orang tidak dapat menikmati apapun bahkan surga. Bagus ya. Orang-orang pietis itu ratusan tahun yang lalu, kalau bicara itu 1-2 kalimat mereka itu pendek-pendek, tapi menusuk sampai ke tulang sumsum kita. Orang-orang yang sudah melewati suka duka dibentuk Tuhan dan mata imannya itu celik cerlang. Ya, Anda dan saya mungkin gak buta, tapi katarak. Ngerti mau saya? Siapa bilang saya buta? Udah sebelahnya katarak, yang satunya glukoma, lengkaplah penderitaan kita. Ya, nggak ada yang mau bilang buta. Tapi mereka itu kadang-kadang kalau saya baca bukunya ya The Voice of Martyr itu cuman saat teduh 1 halaman. Kadang-kadang tuh Tuhan baca cuman 1 halaman ini udah kayak khotbah 1 jam ya poin-poinnya mereka. Mengetahui orang-orang pietis itu membuat buku Voice of Martyr itu lewat penderitaan, lewat penolakan, pertaruhan nyawa. Sehingga memberikan kalimat-kalimat yang indah. Salah satunya ini ya. Orang kalau sudah iri hati, dia tuh gak bisa menikmati apapun, bahkan ekstrim ya. Kalau kamu di surga pun, kamu gak akan bisa menikmati ya. Puji Tuhan memang orang iri hati gak pernah masuk surga, kira-kira sesederhana itu ya. Jadi saling mempengaruhi ya kalimat itu. Tapi kalaupun dia di surga, dia gak bisa menikmati. Kenapa? Ekstrim loh ya. Dia akan mikir, misalnya ya di surga ya, dia mikir, loh yang di neraka itu loh, seumur hidup berbuat sesuka-sukanya, ya, berbuat liar, toh tetap dihukum ke neraka. Tapi kan masih enak mereka, ada masa menikmati sepuas-puasnya hidup liar. Ngerti maksud saya? Selalu ada alasan untuk iri hati, bahkan di dalam
sorga. Sekali lagi ya, orang kayak gini gak mungkin masuk sorga. Tapi ini menjadi suatu peringatan. Bahkan di sorga pun dia tuh masih punya kesempatan untuk iri hati. Karena sengsara banget gua ya, kenapa gua gak hidup seperti elu. Memang lu dihukum, tapi lu sempat menikmati lust, seks, bebas semua kan. Gua cuma apa? Memuji Tuhan setiap hari, kira-kira gitu ya. Ya gak kreatif banget di sorga nih, kira-kira kayak gitu ya. Jadi kalimat dia, maka Bapak Ibu, Edwards itu katakan satu kalimat, kalian dari sini tuh langsung bisa lihatlah kontra bagaimana cara kerja Tuhan Allah dengan cara kerja Lucifer ya. Itu beda sekali ya. Tuhan Allah itu menciptakan seluruh isi dunia. Hari pertama, kedua Tuhan bilang baik, baik. Hari terakhir hari ke-6 Tuhan katakan sungguh amat baik, dan Tuhan menikmati ciptaannya. Tuhan menikmati apa yang dia itu, semua ciptaan kembali dan Tuhan menikmati, sungguh amat baik. Ada poin menikmati. Kamu dan saya kalau nggak dapat kesempatan pertolongan Tuhan untuk menikmati, ya udah jadinya kayak Lucifer. Bisa ngerti maksud saya? Apapun kebaikan di surga, kamu nggak bisa menikmati. Makanya pengkhotbah bilang ya, orang kaya belum tentu loh dapat anugerah menikmati kekayaannya. Ada orang demikian ya? Kamu berkata saya punya rumah besar, kaya semua. Tapi ada orang kaya itu tidak mendapat anugerah menikmati kekayaannya. Rumahnya besar, tempat tidurnya bagus, tapi gelisah, gak bisa tidur. Mesti minum obat tidur supaya menikmati ranjangnya yang empuk. Ada orang tidur di rumah reok, kerja sepanjang hari saking capeknya, pulang belum sampai tempat tidur udah ketiduran di kursi. Enak banget ya hidup kayak gini ya. Nyaman, bangun pagi udah segar. Ada orang demikian. Kenapa? Tidak minta kasih karunia Tuhan untuk menikmati apa yang ada. Kalau tidak, kamu jadi orang yang terus gak dapat apa yang kamu inginkan dan sengsara menikmati apa yang ada di depan mata. Jadi kalimat ini saya langsung kutip, saya bilang, aduh Tuhan, beri kami mata awas untuk melihat apa yang kadang tuh ada di depan mata kami. Nah sekarang pertanyaannya gini, Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai iri hati ya, kisah di mana relasi atau nama tokoh siapa yang paling kelihatan jelas-jelas tentang tipikal orang yang punya spirit iri hati? Kain, that's right ya. Saudara, dari iri hati, bagus ya. Lalu bisa timbul benci, lalu bisa punya strategi untuk membunuh. Bayangkan saudara. Jadi jangan pernah meremehkan ya, dosa iri hati itu masuknya itu membusukkan tulang. Kan kebusukan itu tidak pernah langsung terjadi seluruh ya. Kebusukan itu selalu pasti sedikit demi sedikit ya, kayak kalau orang penjual tomat itu dia selalu amati tomat yang busuk sedikit aja, cepet-cepet dibuang. Karena tetesan dari katanya busuk itu netes di yang segar pun ikut busuk atau mungkin apa ya, duku, whatever ya. Cepet-cepet dia mau, lebih baik dia rugi semua, dibuang. Daripada dia satukan antara yang sedikit busuk dengan yang segar. Caranya langsung buang, rugi gak apa-apa. Kenapa? Hitungan menit seluruh buah itu jadi ikut busuk. Pakai istilah seperti demikian. Baik, Kain, siapa lagi? Tadi sebutkan siapa lagi Bapak Ibu? Ibu-ibu? Saul, betul. Itu kisahnya panjang. Dan dari Saul kita itu bisa aware, oh orang kalau iri hati tuh ya stepnya 1, 2, 3, 4, boom, bunuh diri. Seperti itu, udah gak bisa menerima dirinya sendiri, udah gak tahan, tinggal terakhir bunuh diri seperti itu saja. Menakutkan sekali ya, coba kita lihat kalau boleh lihat Saul ya. Di bagian mana ya, seingat saya itu 1 Samuel, coba kita lihat catatan di dalam 1 Samuel ya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. 1 Samuel pasal berapa ya? 18 ya. 18 itu kelihatan sekali ya. Mari coba kita baca 1 Samuel pasal 18. Saudara boleh share Alkitabmu ya kepada kanan kiri yang tidak membawa Alkitab. Atau gadgetmu kepada kanan kiri yang tidak membawa. Ya mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 21.
Ya, silakan ya. Ayat 21. Saya akan baca ayat 6, lalu minta Monda ayat 7, ibu-ibu ayat 8, saya, Monda, ibu-ibu begitu seterusnya ya. 1 Samuel, ibu-ibu coba lihat kitab suci, dicatat ribuan tahun yang lalu, 3.500 tahun lebih yang lalu, itu sangat applicable untuk hidup kita sampai sekarang dan selama-lamanya. Jiwa manusia itu seperti itu. Mari kita lihat ya, saya, Monda baca begitu seterusnya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkan sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakmu yang kuat merah, ia akan diberikan kepadamu menjadi istrimu. Katanya dia adalah seorang yang gagah perkasa dan gampang amarah. Sebab bagi Saul, janganlah membunuh dia, tetapi biarlah dia berpeperangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Mikal anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diperhitungkan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya. Biarlah ia yang menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Begitu ya, nanti kalau saudara diam ya, itu jahatnya Saul. Lagi Saul memerintahkan pada para pengawal, katakan pada Daud dengan diam-diam, sesungguhnya raja itu suka padamu dan para pengawal mengasihi engkau. Maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Kita baca ini ya, satu manusia dengan kesakitan, sakit jiwa separah ini. Bagaimana ya dia bisa memiliki ketenangan ya? Saudara, mari kita lihat bagaimana apa yang dialami oleh Saul. Kelihatannya mulai dari hal yang remeh ya. Apa yang terjadi, Alkitab bilang tadi bagaimana? Waktu itu mereka ketika Daud kembali untuk mengalahkan orang Filistin, pulang dong Daud pulang perang. Hal yang sepertinya sepele ya. Bagaimana bisa lanjutkan? Kalau saya ngomong demikian, sekarang dilanjutkan. Seperti kayak cerita ya, coba saya mau cek. Daud pulang perang, waktu Daud pulang perang, tiba-tiba Ika lanjut.
suara perempuan-perempuan menari-nari bersorak menyambut Saul. Daud. Oke, Monda. Tetapi saat sedang menari-nari dan menyanyi, ternyata mereka melihat bahwa Daud lebih skillful Iya, daripada Saul. Oke, Bu Rani. Lanjut, bikin ini cerita. Ayo, potongan demi potongan. Ayo, lanjut. Cerita. Lalu bangkitlah amarah Saul. Oke, lanjut. Satu kalimat aja nggak apa-apa. Ibu pakai dan pun tetap nyambung. Ayo. Lalu bangkitlah amarah Saul. Nggak bisa saya. Oke, siapa mau lanjutin? Oke. Sebab Saul diperhitungkan hanya menyelamatkan 7.000 sedangkan Daud berlaksa-laksa. Sedangkan Daud berlaksa-laksa, kebalik. Oke, berlaksa-laksa. Terus apa lagi? Lanjut. Siapa bisa lanjutin cerita ini? Saul menjadi Sejak saat itu Saul terus mendengki kepada Daud. Ya, coba sekarang terus ya. Coba saudara lihat ya. Ya, deteksinya itu loh ya. Tidak bisa dengar orang lain dipuji lebih baik dari dia. Sesimpel itu, tidak bisa lihat. Hati-hati loh saudara. Saudara kalau dalam pelayanan ya, saudara boleh lihat ya. Kayak begini tuh mungkin gak sih terjadi di dalam gereja, di dalam pelayanan? Mungkin saudara. Iri hati, inget gak saya bahas tentang kesombongan? Ayo satu orang boleh baca untuk kita, Ibu Kori baca. Tulisan dari Scott Peck, dia bilang apa? Jangan pernah membayangkan bahwa gereja adalah tempat paling aman dari dosa orang. sebaliknya. Sebagaimana dikatakan, jika seseorang ingin mencari kejahatan yang sesungguhnya, maka orang tersebut dapat melihat di gereja atau tempat-tempat ibadah lain. Karena hakikat kejahatan selalu bersembunyi di dalam gereja. Bisa mengikuti mau saya Bapak Ibu Saudara. Saudara nggak bisa bilang di mana tempat kejahatan, oh pergi ke penjara atau orang-orang pedofil. Ya kita nggak ngomong lah saudara, ya udah jelas-jelas. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kita nggak bisa tahu kenapa itu di tempat yang paling rohani, di tempat orang pakai nama Tuhan, pelayanan, aku cinta Tuhan, berkorban untuk Tuhan, sembunyinya di sana. Dan itu lebih menakutkan sekali. Orang pakai nama Tuhan sambil mempermalukan nama Tuhan. Itu yang paling, maka dikatakan kamu gak usah cari-cari di luar. Itu bersembunyi, ingat ya bersembunyi. Kamu gak usah juga cari-cari kayak kamu itu lebih baik dari orang lain. Lalu matamu tajam. Mana ada dosa? Gak juga gitu. Tapi dia katakan itu bersembunyi dengan nyaman. Saking bersembunyinya kita pun gak mendeteksi kadang-kadang itu ada dalam diri kita sendiri. Dalam diri saya sendiri. Perlu berdoa, jauhkanlah kami dari segala yang jahat setiap hari. Nah itu bisa ada dalam pelayanan, bisa. Ya, tidak dapat bersukacita atas pekerjaan Tuhan di dalam diri orang lain. Nanti kita akan lihat Saul ya, tapi saya mau Anda lihat itu kalimat-kalimatnya yang sangat strict misalnya. Boleh tolong Sofi baca ayat yang ke 12, 13, 14. Coba lihat ya. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah mundur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1.000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Hati-hati loh Bapak Ibu Saudara. Anda dan saya itu, saya nggak pernah iri Bu. Orang itu mau cantik, mau kaya. Ya kita nggak usah bandingin dengan orang-orang yang betul-betul kelihatan las. Bukan. Kita itu bisa iri sama orang. Karena apa? Karena Tuhan itu memberkati dia. Heran ya. Aku nggak pernah iri, aku menerima diriku apa adanya. Kayak gini, aku nggak jelek juga nggak cantik. Biasa-biasa aja lah. Enggak. Kita nggak ngomongin kayak begitu. Yang paling menakutkan, kita tuh nggak bisa bersuka cita waktu orang itu disertai Tuhan. Coba cek, orang itu dipuji hamba Tuhan, orang itu dipuji Pak Tong, orang itu mendapat penghargaan. Kita langsung bilang, ya
Pak Tommy nggak tahu aja, oh hamba Tuhan itu nggak tahu aja, di belakang dia seperti apa. Kita terganggu sekali ketika mendengarkan pujian itu diberikan kepada orang lain. Dan yang menakutkan kalau kita terganggu, tahu bahwa orang ini dipakai Tuhan. Saudara, hati-hati ya, kendalikan dirimu ya. Kepada orang-orang yang Tuhan tahu dalam segala kelemahannya, Tuhan pakai dia. Saudara nggak perlu jatuhkan atau iri yang nggak penting-penting pada dia. Kamu grogi, gelisah terus seumur hidupmu karena Tuhan bilang, dia tuh nggak bisa loh, dia takut-takut. Ini orang kayak rindu dendam ya. Paranoid, takut-takut justru karena apakah Saul nggak tahu? Tahu kalau Tuhan menyertai Daud, tapi dia nggak bisa terima. Coba lihat ya, ayat tadi saya minta tolong siapa tadi yang baca? Ya, Sofi baca ayat 28 lagi ya. 28 kamu baca. Lalu Mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. menarik ya, Tuhan menyertai, dikasih plus, ditambahin bonus. Seluruh Israel mengasihi Daud. Lalu 29 bilang apa? Maka berbahagialah Saul, maka makin takutlah Saul kepada Daud. Dan Alkitab kasih kesimpulan apa? Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Ya itu pilihannya dia. Kamu kalau lihat orang yang dipakai Tuhan, kamu konflik dengan dia, kendalikan diri baik-baik. Biar bagaimanapun dalam segala kelemahannya Tuhan pakai dia. Lalu kamu tahu orang ini dipakai Tuhan, lalu kamu memutuskan seumur hidup saya akan benci sama dia. Kamu mesti takut akan Tuhan. Milikilah itu, ya sudah, akhirnya kesimpulan hidupnya kayak apa? Ya selesailah hidup kamu. Seumur hidup kamu, ya yang apa yang kamu inginkan kamu dapatkan kan. Ya kamu memilih untuk membenci Daud, ya sudah, seumur hidup kamu. Yaitu yang Tuhan kasih dalam diri dia. Hati-hati, kadang-kadang kita pikir ya, kok bisa ya kita tidak bisa bersuka cita ada orang tuh dipakai Tuhan. Kita lihat teman kita memimpin di depan, lebih bagus dari kita. Kok kita nggak bisa bilang puji Tuhan ya? Kita ya, menemukan berbagai cara untuk menunjukkan, tapi dia pengumuman tuh loh Bu Mercy, kelamaan 25 menit, lebih 5 menit gitu kan. Tajam sekali melihat. Oh, kenapa ya? Coba saudara itu kendalikan diri baik-baik. Ada orang tipe seperti demikian. Ya hati-hati ya. Jadi mungkin nggak itu terjadi di dalam pelayanan? Alkitab bilang sangat mungkin. Dan kita akan melihat kok bisa ya. Saudara lihat ya degradasi kebusukan itu pelan-pelan. Nggak mungkin langsung tiba-tiba seluruh busuk. Selalu pelan-pelan lama-lama merambat sehingga ada orang katakan kalau mulai busuk di tangan, potong saja tangan itu ya. Kenapa? Supaya menyelamatkan seluruh tubuh kamu. Kalau mata kamu itu menyesatkan kamu, udah cungkil saja. Kadang-kadang harus ada yang ekstrim, bukan berarti harus dicungkil. Enggak, harus ada betul-betul pertobatan dalam hati kamu. Seperti itu ya. Jadi menari, terus kemudian lihat ya. Lalu abis gak terima orang lain dipuji, itu loh baca Alkitab baik-baik. Ayat 8, jadi apa? Abis tadi tuh bandingkan, nggak bisa terima, langsung apa? Semua yang jahat-jahat itu keluar saudara. Langsung jadi marah, lalu jadi sebal hatinya. Betul nggak ayat 8 ya? Perkataan itu menyebalkan hatinya, terus kemudian apa? Paranoid. Dia bilang apa? Waduh, jangan-jangan akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Betul kan ya? Dia bilang apa ya? Langsung bilang, waduh jangan-jangan abis gini gue kudeta. Makanya saudara, jangan sering-sering self-talk sama dirimu. Apalagi kalau kamu dan saya gak suka saat teduh. Sudah, kamu langsung tahu itu kayak itu ya sirene. Kamu berani gak saat teduh tiap hari? Lalu kebiasaan self-talk, tahu ya self-talk sama dirimu. Kenapa ya aku gini ya? Kenapa dia begini? Coba itu ya mertuaku ya sama iparku yang satu. Sering, biasakanlah bicara sama dirimu terus ya. Nanti yang hadir itu siapa? Ya pasti iblis. Tahu ya Yesus paling sengsara itu kelaparan 40 hari itu tidak makan. Nggak ada yang peduli dia. Allah Bapa pun nggak tolong apa-apa. Udah kelaparan, siapa yang best friend pada waktu Yesus susah? Ya iblis lah. Kesian ya, lu anak Allah lo dibiarin kelaparan. Ayolah,
rubahlah batu jadi roti. Iblis itu selalu gitu. Waktu Anda paling lapar, paling lemah, paling sulit, dia itu sahabat yang baik gitu ya. Langsung kipas-kipas. Kan menarik kemarin tuh ada ibu itu jujur. Bu, saya tuh sulit untuk ya di PA ya, di Perwil ya, mengampuni orang. Saya sudah berdoa, tapi setiap berdoa wajahnya itu celing katanya. Terlihat di muka saya, lucu kali ibu ini ya. Bagaimana loh, langsung Bu Rani bilang, begini. Tapi susah, ingat dia terus. Ya, saya bilang, pingin kita cakar ya mukanya ya. Rasanya bagaimana? Terus pernah Bu, apa gimana Bu? Saya lupa. Tapi apa Bu? Teman-teman kalau datang langsung bilang, aduh kasihan kamu ya. Kok bisa sesabar itu? Kalau saya jadi kamu, ibu ini tidak ada yang bangkit lagi lah amarahnya. Makanya saya bilang, sudah jangan berteman dengan orang yang waktu kamu sakit, itu elus-elus kamu. Selalu enggak gitu. Kenapa? Karena Yesus pun gak ada yang ngelus-ngelus dia. Kamu hati-hati loh, waktu kamu itu lagi terluka, lagi merasa segala yang terluka dalam pelayanan. Terus ada orang hadir cepet-cepet ngelus-ngelus kamu, lalu jadi self-center ya. Itu kamu mesti berdoa baik-baik. Tuhan ini sumbernya dari mana ya? Cepet-cepet. Ini bawa kemana ya? Gitu ya. Karena apa? Ya iblis itu selalu best friend, kesian ya kamu ya, cepet-cepetlah jangan sampai kamu kelaparan. Maka kita akan melihat ya langsung dia punya paranoid, wah jangan-jangan dia mau jadi raja ini. Kemudian ayat 10 bilang apa? Coba ayat 10 bilang apa Ibu Gesi? Keesokan harinya roh jahat yang dari pada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan. Kok gitu sih Tuhan? Sudah lihat ya, kasihanlah Saul ini, ngerti mau saya ibu-ibu? Udah punya potensi busuk, pakai kerasukan lagi. Jadilah dia makin jadi jahat. Saudara apa pikir Saul itu kayak boneka, terus Tuhan izinkan pakai istilah roh jahat yang daripada Allah. Lalu saudara curiga, jadi Tuhan ini yang bikin Saul jahat. Enggak saudara. Kalimat roh jahat yang dari Allah itu bukan berarti Tuhan itu sengaja untuk menjatuhkan. Saudara gak boleh lihat dari situ. Lihatnya itu dari sudut pandang waktu Ayub itu waktu iblis mau jatuhkan Ayub. Dia pun tetap minta izin dari Tuhan. Boleh gak? Tuhan tanya, kamu lihat gak? Boleh gak saya ganggu dia? Tuhan bilang boleh, hanya jagakan nyawanya. Intinya kenapa Tuhan izinkan ada istilah roh jahat itu kemudian bikin Saul kerasukan. Itu menjadi tanda awas buat kamu dan saya. Itu ada di tengah-tengah cerita ini untuk menjadi tanda awas. Boom! Kamu ya terus iri hati, Tuhan akan biarkan kamu untuk menunjukkan bahwa apa? Kamu itu memang betul-betul jahat. Gak usah dibuat jahat, kamu aslinya udah jahat. Seperti itu. Bisa ngerti mau saya ya? Jadi bukan berarti dia itu dari baik, tiba-tiba kumat, gendeng, jadi jahat. Enggak, bukan berarti dia itu posisinya netral. Enggak. Kamu dan saya kalau terbiasa iri hati terus ya tadi marah, sebal, jengkel, paranoid dan jadi apa? Dengki. Itu hanya konfirmasi bahwa kamu itu betul-betul jahat. Nggak ada penyertaan Tuhan di sana, ya udah kehadiran kalau nggak ada Tuhan ya dibalik hantu. Langsung waktu kerasukan itu menunjukkan tidak ada pertobatan, tidak ada area Tuhan di sana. Langsung jadinya seperti apa? Bisa dia loh melemparkan tombak sama Daud. Loh kok bisa meleset? Dan waktu dia meleset sakit hati langsung dia pikirkan Daud itu apa? Bagaimana ya saya kalau gitu angkat dia jadi kepala pemimpin 1000. Bagus kan? Jadi pemimpin di 1000. Supaya apa? Apakah supaya Daud itu dihormati? Enggak, supaya Daud cepat-cepat mati. Tapi dia sendiri takut sama Daud karena not apple to apple kira-kira gitu ya. Karena dia juga bingung bolak-balik mau tombak Daud itu 6 kali kok meleset terus gitu kira-kira. Ya udahlah. Ya jadi saudara lihat ya bisa punya strategi busuk gak apa-apa. Gua taruh aja dia di depan supaya dia mati kepala pemimpin 1000. Dan celakanya tanda kutip celaka dari sisinya Saul. Lah kok ya menang terus bocah cili ini. Kok ya menang terus dia ya.
ayat yang Daud berhasil di dalam segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka makin takutlah dia. Bukannya makin gentar loh, tapi makin takut, dan seluruh orang Yehuda mengasihi Daud karena dia memimpin segala pasukan. Nggak selesai loh, dia nggak bisa tidur. Langsung dia pikirkan, oke, kalau gitu aku kasih anak perempuanku dong. Bayangkan ya, orang yang hidupnya tuh setiap hari akan memikirkan, saya masuk pintu lewat mana ya untuk jebak dia ya. Yang ini lolos, yang ini lolos, ini lolos. Kalau saya betul-betul bunuh Daud, tusuk Daud, wah nanti orang-orang akan berbalik ngelawan saya. Jadi penakut dong, pengecut ya, coward. Jadi bagaimana caranya? Dia pakai cara yang sekarang yang dia lakukan adalah apa? Membuli mentalnya Daud, menghina. Caranya apa? Oh kamu kan pasukan ya, kamu pasti pingin dong jadi menantu raja. Ya udah saya kasih anak saya Merab gitu ya. Daud bilang gini, loh saya siapa? Kok boleh jadi menantunya raja? Dia kan bingung lah, ngapain? Dia nggak tahu kan trik-trik jahat di belakang. Gak apa-apa, saya kasih kamu Merab. Bagus kan? Dan ketika Daud, ya udah saya dapat Merab ya. Apa yang dilakukan Saul? Memberikan Merab setelah Daud agree, langsung enggak, saya enggak kasih kamu kok. Siapa bilang? Kasih dia kepada siapa itu? Orang Mekhola itu. Bapak Ibu bisa ngerti, jahat. Gua mau kasih lu pengen ya? Sorry ya, gua nggak pernah kasih itu. Mengerti maksud saya? Udah nggak bisa lawan Saul, satu-satunya cara jatuhkan mental dengan penghinaannya. Lu aja yang terlalu kepingin sama anak gua, nggak cocok. Saudara kan lihat Daud melewati semuanya dan celakanya kok ya adiknya jatuh cinta sama Daud. Gitu. Kayak mana pula ya? Kamu itu kalau mau main-main sama dramanya Tuhan, Tuhan tuh dramanya juga nggak bisa kita lawan. Kok bisa ya si Mikal itu ngelihat, oh puji Tuhan gitu ya. Kakakku kagak jadi sama dia, kenapa? Karena gue naksir dia. Ruwet banget ya ini dramanya di dalam bagian ini. Kalahlah semua K-pop yang ada itu ya, saking serunya. Kebeneran Merab kagak jadi sama Daud karena emang gua naksir dia. Lalu apa yang dipikirkan Saul? Celaka nih, sekarang anak gua yang termehek-mehek sama Daud kan. Dia gak bisa main-main sama Tuhan, celaka. Dan kalau perempuan udah jatuh cinta, maaf ya, tai kucing pun rasa coklat, sesederhana itulah ya. Udah tutup mata lah semua, gak bisa. Makin kamu bilang tidak, catat yang belum menikah. Kepada orang-orang yang udah jatuh cinta, gelap mata. Ya. Nah, mama bilang ya, kayaknya cowokmu itu pelit. Mama ini pelit-pelit tapi dia cinta Tuhan loh. Mama ini mata duitan, matilah kita gitu ya. Mau ngomong apapun tetap kita salah di depan anak kita. Bukan gitu. Nanti kalau kau hidup nak, suamimu, udahlah aku hidup dengan iman. Udah gak bisa saudara. Udah mau ngomong apapun kanan kiri ya. Kamu kendalikan dirimu baik-baik kalau menghadapi anak-anakmu yang jatuh cinta. Makin kamu tekan dia. Dia kasih badan untuk menolong yang dia cintai ya. Bahkan kalau begini caranya, putuskan aku dari pohon keluarga. Kayak gitu. Berlebihan. Balik lagi. Nanti yang belum menikah sakit hati. Keluar satu-satu, Ika keluar, Monda keluar, satu-satu ya, tersungging. Enggak lah. Supaya nggak usah tegang-tegang lah dikit ya. Jadi kamu akan melihat lalu apa yang dipikirkan oleh Saul. Mati gaya lah dia ya. Tapi dia pikir, ya udahlah baiklah Mikal ini, 21 ya. Bantu dong baca, Monda baca untuk kita 21 sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan padanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Tapi dua-dua, lalu Saul bikin hoax dan dia kasih tahu kepada pengawalnya, kamu kasih tahu sama Daud ya, gitu ya. Kasih tahu karena aku kepingin sekali dia jadi raja. Terakhirnya memang Daud dikejar-kejar untuk dibunuh, sesederhana itu ya.
Langsung kasih tahu. Jadi dia akan gunakan segala cara, hoax, mengabuse mental Daud, menghina dan lain sebagainya. Tapi Alkitab selalu mengulangi satu kalimat, tetapi Tuhan menyertai Daud. Kira-kira demikianlah Bapak Ibu Saudara, hati-hati loh. Kalau kamu itu terbiasa mengisi iri hati, nggak bisa melihat orang lain dipakai Tuhan. Lama-lama yang rusak itu bukan orang lain, lama-lama diri kita, mati rasa. Dan segala cara, dan kita melihat orang yang kita iri hati itu, kita makin gak bisa tidur karena ajaibnya Tuhan tetap memelihara hidup orang-orang yang seperti demikian. Nah, tadi kita udah bahas ya, kebusukan hati itu yang makin meluas, jadi merusak. Yang ayat-ayat tadi kita baca itu loh, stepnya dari cuma denger perempuan nyanyi, dari dipuji orang lain lebih bagus dari dia. Kalau kan sombong ya saudara, itulah akar segala kejahatan ya. Kenapa sih kalau orang dipuji lebih baik dari kamu, ya kita ikut bersuka cita itu loh. Kayak Maria ketemu dengan Elizabeth itu loh. Elizabeth melihat yang junior, ibu dari Tuhanku. Maria kepingin melihat bagaimana apa itu sepupunya yang sudah tua, mati haid. Dia ingin menikmati sukacita pekerjaan Tuhan dari orang lain. Ya milikilah itu dalam persekutuan ini Bapak Ibu Saudara. Dan menakutkannya iri hati itu adalah itu memperbudak kita, dan kita dengan rela hati memberikan diri kita untuk diperbudak. Nah itu menakutkannya. Nggak perlu dipaksa, ditodong pistol. Kamu harus iri hati ya, nggak perlu. Nggak ada yang maksa kita untuk iri hati. Tapi perbudakan iri hati itu kita tahu, sometimes kita sadar, kita lama-lama juga menyetujui dan akhirnya itu memperbudak kita. Kita nggak bisa lagi melihat mana benar, mana yang mendukakan Tuhan, mana yang menyedihkan hati Tuhan. Udah nggak bisa kelihatan lagi Bapak Ibu Saudara dari bagian ini. Maka kita bisa lihat ya, Alkitab katakan iri hati dan mementingkan diri, maka timbullah berbagai kekacauan yang ada. Chaos, ada hoax di situ, ada berita palsu di situ, ada kedengkian, ada kebencian, ada marah, ada timbul berbagai hal. Ya, kita berdoa ya, kita menjadi orang yang Tuhan, aku bersukacita terhadap orang lain yang Tuhan pakai. Nah, saudara, ini kan gini ya, kalau kita ngomongin dosa-dosa, saudara nampak nggak kalau tidak terlalu butuh kecerdasan tinggi untuk menyadari dosa orang lain. Oke lah, sekarang iri hati seperti tadi kita bahas ya. Pelan-pelan tingkatnya makin memuncak, perbudakan. Orang tuh gelisah sampai terakhirnya dia bunuh diri. Kayak siapa itu? Saul. Ya oke lah, kita tahu semua hal yang buruk seperti itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana langkah praktis positif kamu yang hidup sebagai anak-anak Tuhan, yang ditebus dengan darah yang mahal? What should we do now? Untuk melawan segala iri hati itu, ya nggak bisa. Untuk melawan segala yang negatif, jangan buat yang negatif. Ya udah, abis jangan buat, lalu lakukan apa? Boleh nggak saudara masuk di dalam kelompok ya, 3, 4 secepat mungkin. Tiap kelompok pikirkan, oke, kalau saya sudah tahu sengatnya itu begitu dahsyat pembusukannya. Terus saya untuk mengatasi ini, what should I do? Praktis apa dalam hidup saya yang perlu saya kembangkan dan saya persis sharingkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang hidup di dalam kasih karunia. Mengerti mau saya ya? Pikirkan langkah praktis apa setiap kelompok, 2 saja. Dan selalu saya katakan kelompok yang banyak kali menolak adalah kelompok yang paling susah menjawabnya. Kenapa? Karena kelompok pertama akan menghabiskan jawabanmu. Jadi selesai 10 menit cepat-cepat angkat tangan sharing. Kira-kira gitu ya. Kita masuk 10 menit yuk sharing-sharing. Menurut kamu bagaimana ya untuk mengobati remedi dosa itu dalam diri kita? Temukan 2 hal ya. 2 hal. Ini bisa, ini di sini lebih enak sedikit juga boleh. Ini berempat sama Opung di sini. Ya, berempat. Ini ke sini. Berempat di sini. Langsung ya udahlah Bu, kita enak bertiga, nggak banyak-banyak Bu, udah langsung ini bertiga.
Atau sama sana? Oke. Temukan dua ya, temukan dua hal. Kita perlu melatih apa dalam hidup kita? Langkah praktis apa dalam hidup saya? A few minutes later. Yang pertama adalah kontrol diri. Explain please kalimat itu. Yang pertama, yang kita ambil kesimpulan yang pertama, kontrol diri. Karena apa? Karena setiap manusia yang lahir ke dalam dunia ini pasti sudah membawa bibit daripada iri hati. Tidak ada satupun manusia yang lahir tidak membawa bibit iri hati. Jadi itu kembalinya kepada kontrol diri. Dan hanya kita yang bisa merasakan kapan iri hati itu muncul. Termasuk yang tadi Ibu katakan, seringkali sebagai seorang ibu saya pribadi pun, semenjak anak saya sudah memiliki teman dekat, sebagai orang tua saya kayak merasa tersisihkan gitu. Jadi itulah pentingnya kontrol diri. Harus setelah saya merasakan iri hati itu timbul di hati saya harus bisa mengelola pikiran saya dengan baik. Dan tentunya mengelola pikiran yang berlandaskan kepada firman Tuhan dan pengalaman yang sebelumnya sudah terjadi. Oke. Terima kasih ya. Sekarang dengerin, adakah yang sama dengan poin yang kontrol diri, penguasaan diri loh? Berarti bisa jadi loh, orang memikirkan sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan sama sekali. Ya, kita masukkan satu poin kontrol diri setelah penjelasannya. Oke, thank you ya Bu, terima kasih. Ya. Sadar diri dan tidak kepo. Oke, belajar Sadar diri dan tidak kepo. Tidak kepo. Tidak kepo maksudnya nggak usah ikut-ikut campur urusan orang gitu kan, sehingga kita jadi nggak pengen tahu. Itu menjauhkan diri dari iri hati. Gitu ya teman-teman ya. Oh ya, nggak terlalu kepoin masalah orang lain ya. Nanti kalau tetangga sebelah sakit sampai mati gimana Bu? Itu lain ya? Oh lain. Oke. Kenapa Bu? Oke, nggak usah kepoin orang. Ya. Baik ya, jangan terlalu kepoin detil hidup orang lain ya. Oke lagi ya, terima kasih ya. Itu ada yang sama dengan ini? Please don't kepo for other people. Ada yang sama dengan ini kelompok? Ada? Oh ternyata ada ya, ada yang memikirkan yang sama. Oke, baik. Oke, sekarang poin kelompok yang ketiga. Selalu bersyukur. Karena iri hati ya tanda kita nggak bersyukur dengan apa yang kita punya. Maka kita harus belajar bersyukur. Karena seringkali mungkin contoh praktisnya kadang mungkin penghasilan sana pekerjaannya bagus ya, penghasilan suaminya banyak. Terus habis itu penghasilan ke rumah suami sedikit misalnya. Kenapa begini? Kan aku ada kebutuhan mau ini mau itu. Ya kenapa kita tidak belajar mencukupi diri dengan apa yang kita punya? Dengan bersyukur. Ya terima kasih ya Sofi. Ada yang poin sama dengan ini? Sama, banyak ya. Oke, contentment ya, merasa puas ya. Hampir mirip tapi itu lebih dalam sih sebenarnya. Jadi semua setuju belajar bersyukur. Terima kasih ya Sofia. Saya apa Bu? itu yang tadi dibilang mengucap syukur sebenarnya kan count your blessing ya, menghitung berkat. Tapi yang penting yang tadi kami sempat bicarakan adalah harapkanlah yang terbaik bagi orang yang kamu cemburui, gitu loh ya. Jadi iya itu bisa terjadi karena kita membaca scripture, membaca Alkitab dan merenungkannya. Ya. Jadi kalau kita ini pada orang, berdoalah untuk dia dan harapkanlah yang terbaik Tuhan berikan pada dia. Itu kita catat ya. Jadi kan kita bukan sekedar jangan lakukan ini negatif ta. Lalu aktifmu apa? Ya ini ada satu pola. Ya coba kamu berani nggak mengharapkan yang terbaik untuk dia? Tuhan, saya berharap dia lebih cantik dari saya Tuhan. Saya berharap dia lebih disayang orang daripada saya Tuhan. Aduh langsung kita telan ludah itu loh. Tapi itu perlu. Iya benar. Saya nggak bermaksud main-main loh. Dari kamu bilang Tuhan, aduh pakai dia lebih besar dari saya. Itu kita. Dan satu thank you Bu. Percayalah. Ada yang pernah memikir seperti ini nggak? Bahwa Tuhan punya rencana buat kita masing-masing. That's right. Ya jadi belajar puas dengan diri yang tadi ya kontennya. Tapi itu hal yang aktif, itu yang perlu kita pikirkan. Berani nggak? Itu salah satu cek. Ya, misalnya sedikit mengkoreksi kalau saya lagi konflik, memaksa diriku untuk berdoa bagi dia,
tidak minta Tuhan rubahkan dia, tapi memikirkan berkati anaknya, keluarganya, pekerjaan suaminya. Itu kemudian saya bisa lega luar biasa loh. Dan bertemu dia itu wah bisa nothing to lose bagi saya. Coba. Tapi itu benar. Thank you ya Ibu Gesi. Thank you. Berhenti membandingkan. Karena akar dari iri hati itu karena membandingkan. Ya. Ada yang sama dengan ini enggak? Tapi loh ya Bu, kita itu loh sendiri menggoda anak kita. Kalau anaknya sebelah itu loh, dari keluarga mama itu loh, lihat semua itu pinter-pinter, nggak goblok kayak kamu ini kayak gitu. Nah, nangkep ya. Kadang kita orang tua kan bandingkan, mama ini loh. Enggak ya, lambat. Ya itu Bu, itu. Tapi itu menguasai itu untuk berkata tidak ya pada kedagingan kita. Stop. Ini kamu satu kali lagi nggak ketolong nih kamu kalau terus-terusan gini ya. Ya. Tinggal tersisa 2 kelompok, bolehkah kalian tidak berebut? Akhirnya, yuk. Kalau dari kami, karena tadi kontrol diri dan juga bersyukur itu sudah disebutkan. Kalau dari kami, lebih ke langkah praktisnya adalah dari diri sendiri, yaitu berdoa, minta kepada Tuhan untuk diberi kepekaan dan juga kemampuan untuk selalu bersyukur dan menjaga hati. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan dengan cara berdoa, maka segala hal yang kita cuma bisa berpikir aja, oh aku akan mengontrol diri, oh aku nggak akan membandingkan. Tapi kalau kita nggak minta sama Tuhan lewat doa kita untuk dimampukan dan diberi hati untuk peka terhadap sekeliling kita, maka segala apa yang kita katakan, segala apa yang kita pikirkan dan segala apa yang kita kerjakan itu tidak menjadi bijak di mata siapapun. Oke. Jadi mantap kali ya. Jadi gini ya, peka dan menjaga hati. Oke, Langsio. Dengerin. Yuk. Dari kami Bu, sebenarnya pertama itu kami ngelihat ke diri kami sih. Belajar menerima dan mengakui kelebihan orang lain. Seperti itu. Seperti misalnya kayak kami bertiga nih emang suka nempel sih. Bertiga. Belajar menerima dan mengakui kelebihan orang lain. Iri hati itu kan kalau muncul di hati nggak segampang itu. Cuma memang kembali lagi jangan menghidupi. Kalau misalnya kita ada ngelihat orang, wah dia punya kelebihan ini, ya diakui, tapi sekaligus dalam hati harus berdoa. Bersyukur dia bisa itu. Nah seperti itu sih, dan jangan dihidupi, itu sih Bu. Yang lebih poinnya di kami, jangan dihidupi. Karena kalau iri hati pasti selalu mampir ke hati kita. Mau sekuat apapun iman kita pasti selalu kuat, selalu ada. Tapi jangan dihidupi, di stop, di cut. Itu sih sama mensyukuri apa yang ada pada diri kami masing-masing. Tapi ada poin yang baik ya, belajar menerima kelebihan, bahkan memuji kelebihan orang lain. Terima kasih ya. Oke, ayo. Terakhir. Yuk. Ini hati-hati dengan permintaan kita. Saat kita melihat orang lain lebih daripada kita, mungkin kita berdoa ya Tuhan, aku juga mau seperti itu. Tapi apakah kita bisa pada saat Tuhan berikan kita misalnya kekayaan itu, misalnya lah ya, umumnya kan orang pasti mintanya kesejahteraan, kemewahan ataupun ya kemakmuran gitu ya. Tapi pada saat kita punya itu, apakah kita mampu menghidupinya tetap di dalam Tuhan? Apakah kita tetap setia? Kan itu yang paling penting dari hidup ya. Kita tetap enggak di dalam Tuhan gitu. Jadi hati-hati dengan iri hati itu, dan hati-hati dengan permintaan kita. Itu sih Bu. Jadi baik ya, jadi kamu tuh hati-hati dengan permintaanmu karena tadi sedikit di kelompok itu kita tuh nggak ngerti apa yang kita minta. Misal kita kepingin punya rumah kaya, tapi kita nggak tahu dengan rumah yang kaya itu kita harus membersihkan rumah itu, tubuh kita sendiri tidak sekuat itu, kita nggak punya uang untuk membayar pembantu dan lain sebagainya. Kita nggak tahu resiko dari yang kita minta. Waktu itu Tuhan kasih pun lo nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kan Tuhan itu bisa menggoda tanda kutip ya kita untuk iri hati. Karena yang satu dikasih 5, yang satu dikasih 2, yang satu cuma dikasih 1. Tuhan pilih kasih. Tapi kita lihat yang dikasih Tuhan banyak, di squeeze Tuhan juga banyak. Yang dikasih sedikit ya di squeeze sedikit. Kamu lihat anaknya orang itu pinter ya. Ya anaknya orang itu pinter tapi dia juga lewati
diminta mamanya ikut lomba ini, lomba itu, anaknya nggak bisa main seperti anakmu, harus ikut les ini itu, ngeluarkan ini itu. Jadi siapa yang dikasih Tuhan banyak, dituntut juga Tuhan banyak. Ibu-ibu itu tadi jawaban yang sangat baik yang memperkaya kita ya. Mungkin boleh dimulai dari yang Ibu Lilit bilang, milikilah kepuasan bahwa kamu adalah milik Tuhan. Ini teori ya. Tapi saya bilang, kalau itu pun tidak bisa memuaskan kamu, apapun di dunia ini tetap kamu nggak puas. Kira-kira gitu. Kalau gini, apa bu? Oh, aku sadar bahwa aku milik Tuhan. Ya ilah, udah ngomong 1 jam, kuncinya cuma itu doang. Doang ya. Jadi gini, kalau itu doang pun gak bisa mengisi hatimu, Tuhan itu pemilik hidupmu satu-satunya. Itu pun gak bisa mengisi hatimu. Apapun, mau kamu dapat seks, terkenal, uang banyak, awet muda, semua. Itu semua gak akan bisa mengisi hatimu. Selama-lamanya kurang, ya kan? Loh yang Allah tidak terbatas pun gak bisa ya memuaskan kamu. Ya apalagi semua yang sementara itu pasti gak akan puas. Ya, ya bukan pada puas diri. Aku belajar berpuas kepada Tuhan. Kalau aku lihat diriku, aku gak bisa puas Tuhan. Tapi aku lihat Tuhan, ya kayak sebrengsek ini loh Tuhan, kenapa gak buang saya? Kenapa Tuhan jatuh cinta pada saya? Ya udah kita pegangan kuat-kuat sama itu aja. Lalu kedua, kalau pakai istilah kelompoknya Monda Burani bilang kontrol diri. Kalau boleh saya sedikit terjemahan, tafsirkan, berlatihlah untuk belajar melepas di planet bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Makin tua dan makin dewasa kita dalam Tuhan, kita kan gak lagi kayak anak bayi yang mendapat ya. Kita sadar waktu mulai umur 30, tak berhenti. Kolagen kita juga semakin berkurang, terus menurun ya. Mulai dari 30 udah menurun terus semua akan, kita harus mempersiapkan diri untuk belajar melepas, perjalanan melepas tubuhku, melepas suamiku, melepas anakku, melepas kesehatanku, melepas semuanya sampai aku tinggal sendirian dengan Tuhan. Latihlah itu, latih perjalanan untuk melepas ya kalau saya lihat. Kalau kita nggak berani ke situ, ada saja apa itu yang mengendap-ngendap yang namanya iri hati ini untuk tanpa kita sadari dia langsung mengambil. Biasakan itu, coba belajar untuk melepas. Ini aku bersyukur ya Tuhan, aku udah mulai nggak bisa tahan berdiri lama nih. Ternyata pelan-pelan udah mulai diambil Tuhan ke kesehatan, kekuatanku. Kalau kita nggak berdamai dengan itu, hidup dalam ketakutan terus-menerus. Itu sih dari saya untuk menambah. Terima kasih ya. Itu masukan-masukan yang sangat memperkaya kita, membuat kita limpah. Dan biarlah kasih karunia Tuhan menopang hidup kita ya. Ibu-ibu, tadi kan semua lihat, belajar bersuka cita melihat kelebihan orang lain. Coba, ada hal lainnya. Berani ndak menyebutkan kesalahanmu in detail? Salah satu praktek saya ya, saya kalau sama suami saya lagi kumat sombongnya, maaf ya Husban, maksudnya panggilan suami saya, maaf ya Husban, itu kan cara paling aman untuk menyembunyikan kesombongan saya. Ya udahlah, dia kan orangnya sabar, iya. Tapi kalau saya berani bilang, maaf ya, tadi saya kasar sama kamu, maaf ya. Tadi saya menghina kamu. Maaf ya. Tadi saya tidak tahu terima kasih sama kamu. Maaf ya, saya merasa lebih pintar daripada kamu. Kamu dan saya tuh pelan-pelan hatimu itu ditenangkan Tuhan, baru kita sadar. Menghidupi semua yang 7 dosa maut yang mengintai kita itu, apa ya, kita mendapat ketenangan itu bukan karena kita kuat. Saya belajar itu ya, waktu kita minta ampun sama Tuhan, bisa kamu sebutkan nggak? Minta ampunmu itu karena apa? Ya, karena kalau kamu bersalah sama seorang, Tuhan ampunilah saya,
Ngerti maksud saya? Kita tuh gampang ngomong yang umum-umum. Ampunilah saya karena sudah menyakiti dia. Menyakiti apa? Karena saya merasa saya lebih berkorban dari dia. Coba sebutin satu-satu. Hatimu itu langsung melting. Dan disitulah kita menemukan salib Kristus itu segala-galanya. Kita sampai di bawah bayang-bayang salib Kristus. Kalau aku nggak pegang sama ini Tuhan, ya matilah aku. Berani nggak kamu menyebutkan kesalahanmu itu in detail? Itu menjaga kita dari segala kecongkakan, iri hati dan lain sebagainya. Tuhan memberkati kita. Yuk mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bolehkah satu orang dari ibu di antara kita menutup kita dalam doa? Mari kita berdoa. Ya Tuhan. Bapa di sorga, sesungguhnya Ya Tuhan. kami sangat sadar terlalu banyak kami, khususnya di dalam hati kami, berkecamuk, bergejolak, Ya hal-hal Tuhan. seperti yang dibahas pada hari ini. Ya Tuhan. Seringkali hati kami diisi dengan iri hati kepada yang lain. Ya Tuhan. Karena dia begini, karena dia begitu, saya tidak. Dan kami merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan. Ampuni Kiranya kami. Tuhan Engkau menolong kami, menjaga hati kami baik-baik dengan segala kewaspadaan. Selalu pegang firman Tuhan. Ya Tuhan. Dan melalui Roh Kudus yang selalu menyadarkan kami dari setiap kesalahan dan dosa kami di hadapan Tuhan. Membawa kami, menjadikan kami menjadi orang yang hatinya bebas, hatinya Ya bersih, Tuhan, benar. hatinya tenang, jauh dari iri hati, jauh dari kecongkakan dan kesombongan. Tuhan ampuni, kiranya kuasa darah Kristus Tuhan. boleh menyucikan, menguduskan dan membasuh hati kami yang kotor ini. Ya Tuhan. Yang banyak ulat-ulatnya di dalam hati ini, menggerogoti hati kami. Bersihkanlah ya Tuhan. Dan juga firman-Mu itu membersihkan hati kami setiap hari. Agar hidup kami yang sudah ditebus ini Benar, Tuhan. adalah hidup untuk Hidup yang menikmati berharga, Tuhan, hidup memuliakan yang kembali Tuhan, untuk Engkau, dan Tuhan. mengeluarkan buah-buah yang baik yang dapat dinikmati oleh orang lain. Benar Tuhan. Terima kasih Kerinduan Bapak. kami, ya Bapa. Sekali lagi ini kami. Inilah kami dengan seluruh kesalahan dan keberdosaan kami di hadapan Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Tuhan. Tolonglah kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh punya hati yang tulus, ikhlas. Sungguh-sungguh belajar cinta Tuhan walaupun cinta kasih kami kepadamu belumlah sempurna seperti yang Kau maui. Tapi kami rindu belajar dan belajar, berlatih dan berlatih untuk sungguh menyenangkan hati Bapa di sorga. Benar, Karena Tuhan. terlalu banyak Engkau kami sakiti. Terlalu banyak hatimu didukakan oleh perilaku-perilaku Benar, kami. Tuhan. Dengan banyak sekali kesombongan, kecongkakan dan iri hati kami. Bahkan di tempat yang seperti ini, di dalam pelayanan pun sekalipun, seringkali ada iri hati satu dengan yang lain. Ya Tuhan. Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami. Bersihkanlah, basuh Tuhan. Bersihkanlah Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya. Ketika dengan kesungguhan kami, Ya Tuhan. seperti seorang pengemis di hadapan Tuhan, meminta Engkau bersihkan hati kami, maka Tuhan akan membersihkan hati kami. Ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sangatlah kami malu sebagai orang yang melayani Tuhan. Ada iri hati di hati. Malu kepadamu Tuhan. Kalau itu masih terus ada, bahkan mungkin mengendap di hati kami. Tolonglah Tuhan. Tolonglah supaya hati kami adalah hati yang lapang untuk menerima, melihat orang lain dengan karunia-karunia yang berbeda yang Tuhan anugerahkan. Ya, Dan kami boleh puas diri dengan apa yang Tuhan percayakan bagi Benar, kami Tuhan. untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah pakai untuk menolong kami, membukakan ini Tuhan. Karena kalau tidak, kami mungkin akan terus hidup di dalam kecongkakan, kesombongan dan iri hati. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu. Ya Tuhan. Sudah menegur kami, menyatakan kesalahan kami. Dan kami bersyukur kami akan dibawa berjalan dalam seluruh kebenaran Allah. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Berkati juga hamba-Mu dalam pelayanan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur memuliakan Bapa kami yang di sorga. Amin. Amin.